Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wahidin Motor. Kali ini sobat, kita mau menggarap ini ya, Mio Soul GT ya, Soul GT yang pastinya kalau Soul GT itu sudah injeksi ya. Dengan keluhan ini mati total sobat ya. Dibawa oleh ownernya itu sudah mati total. Menurut ini ya, menurut AGM Channel, beliau tuh luar biasa sekali ya. Salam buat AGM Channel. Walaupun Mas AGM itu tidak menganggap saya muridnya, cuman saya menganggap dia guru saya ya. AGM Channel itu luar biasa. Menurut AGM Channel ya, syarat motor hidup itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama BBM, yang kedua pengapian, yang ketiga bahan bakar. Komprensi ya. Komprensi, BBM, pengapian ya. Jadi tiga-tiganya harus komplit ya. Ketika ada yang kurang salah satunya, motor tidak bakalan bisa hidup ya. Oke. Jadi seperti itu sobat. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan motor yang mati total? Kita ambil pedoman di AGM Channel. Komprensi, pengapian, BBM ya. Jadi kita cek dulu BBM-nya ya. Atau tekanan full pump-nya kalau diinjeksi ya. Oke. Saya perlihatkan dulu kondisi awalnya seperti apa biar sobat YouTube itu lebih memahami, lebih paham ya kondisi motornya seperti apa. Mari kita cek sama-sama ya. Alangkah baiknya di like dulu, komen dan subscribe-nya. Oke. Saya putar dulu kameranya. Soalnya saya sendiri ya. Ingat, komprensi, BBM, pengapian itu harus komplit ya. Oke. Ini motornya ya. Kondisinya seperti ini. Kebetulan kita menggarap 2 motor ya. Ini fictionnya lagi di ya, lagi dibersihin semua komponennya, tinggal tunggu pemasangan ya. Kita bersihkan dulu. Ini ada asisten saya yang bersihkan ya. Jadi ini sekarang kita fokus ke Mio Soul ya, Mio. Jadi kita cek dulu kondisi motornya seperti ini sobat. Kondisi motornya seperti ini. Kunci kontak saya on ya. Kontak saya on. Sebentar ya. Kunci kontak saya on. Tapi namun ini speedometernya mati ya. Mungkin ada aliran yang putus atau lampunya memang nggak menyala ya. Tapi ini posisi kunci kontak on. Ini klaksonnya bunyi. Ya. Bunyi ya. Jadi kita tes dulu hidupin motornya. Nah ini double starternya juga sudah ini ya, tidak berfungsi. Tapi abaikan yang itu. Kita fokus ke mesinnya, soalnya motor ini tidak hidup ya. Sebentar, saya ini dulu ya, saya coba hidupin motornya. Seperti itu ya. Motornya di engkol pun tidak mau hidup ya. Sekarang kita cek. Yang pertama kita cek seperti yang saya katakan tadi, BBM, pengapian dan komprensi ya. Langkah awal kita cek dulu tekanan full pumpnya. Ini saya sudah ada ini tes full pump ya, tes full pump. Ini ya, kunci kontak saya on ya. Full pumpnya masih ini ya, maksudnya boleh lah. Tunggu saya cek lagi ya. Tuh. Biasanya sih ya, jika sampai di 40 itu motornya biasa masih bisa hidup. Cuman dia berebet ya, terkadang. Cuman biasa juga itu masih bisa dipakai ya. Oke. Jadi
kita buat catatan dulu. Ini full pumpnya jatuh, tapi ini bukan ini sobat, bukan penyebab motor ini mati total ya, bukan penyebab. Jadi langkah kedua kita cek di bagian ininya sobat, di bagian pengapian ya. Kita buat catatan dulu untuk full pumpnya. Ini saya engkol ya, saya engkol soalnya double starternya ini tidak berfungsi. Bentar, saya perjelas dulu sobat ya. Oke, jadi seperti yang kita lihat sobat, pengapiannya masih oke ya. Pengapiannya masih oke. Jadi saya pasang kembali businya. Jadi saya pasang kembali businya ya. Soalnya ini pengapiannya itu aman sobat ya. Aman. Ini sengaja saya videoin sobat biar ini ya. Nanti ownernya lihat ya. Penanganan motornya itu seperti apa. Ini ya, saya pasang businya. Nah, ini. Oke, businya sudah saya pasang kembali ya. Terus kita cek kompresinya. Ini cek manual sobat ya. Ini di bagian engkol. Bagian engkol kayak gini nih ya. Nah, ini sangat ringan sobat ya. Ini sangat ringan ya. Ini ringan sekali ya. Ini tidak wajar ya. Oke. Jadi cek yang kompresi yang pertama seperti itu. Yang kedua, kita buka kembali businya. Sebentar, businya saya buka dulu ya. Ini businya sudah saya lepas sobat ya. Cara cek kompresi itu seperti ini sobat. Untuk lebih memastikan kan, tapi tadi kan ini apa? Di engkolnya itu sangat ringan ya. Terus untuk lebih memastikan itu kita tutup lubang busi menggunakan jari sobat ya, menggunakan jari. Oke, kita tutup lubang businya menggunakan jari sobat. Lalu kita engkol ya. Ini kita tutup lubang busi menggunakan jari. Coba cak, starter nih. Ini saya suruh teman saya dulu engkol ya. Sebentar, saya masukin jarinya soalnya itu Mio ya. Starter. Coba diengkol. Terus sebentar dulu. Ya. Terus. Terus. Ya oke. Oke sobat ya. Jadi seperti itu. Itu terasa jari kita itu ketika kompresinya bagus itu terasa terdorong atau ada tekanan dari dalam ya. Oke, kita lihat kondisinya ini. Terus saya perlihatkan ini motor yang kompresinya itu masih bagus ya. Ini sebentar, motor mana ya? Oh di sana ada ini sobat ya. Ada Jupiter. Itu memang beda jenis motornya. Cuman cara cek kompresinya sama sobat ya. Oke. Nih. Oke ya. Oh kebetulan juga ini kebetulan businya sudah dicopot ya. Terus sebentar sobat. Ini ya. Saya masukin jari saya ya. Jari saya ke lubang busi. Ya. Perhatikan baik-baik sobat ya. Nah. Jadi seperti itu sobat.
ketika tekanan kompresi masih bagus ya. Beda dengan yang tadi sobat ya, yang Mio ini. Dia itu sangat lemah sekali ya, seperti tidak ada tekanan. Jadi kesimpulan dari motor ini sobat, itu bermasalah di bagian kompresi. Kompresi itu ada klep, ada piston beserta kawan-kawan ya di dalam sini. Jadi langkah yang harus kita lakukan itu kita membongkar ini, membongkar motor ini ya. Ntar saya bongkar dulu. Setelah itu saya perlihatkan ya bagian apa yang rusak atau yang kalah. Sudah dipisahkan rangka dengan mesinnya. Tinggal kita pembongkaran ininya ya, silinder head. Pakai di. Hah? Ini. Mengernas. Bloknya ya, kelihatannya sih masih bisa ya. Oke, jadi aman ya. Tapi tergantung ownernya, karena ini ada goresan sedikit. Lebih amannya sih diganti, cuman tergantung ownernya ya. Ntar kita ini berbincang dulu dengan ownernya. Oke, saya bersihkan semua dulu untuk lanjut ke pemasangannya ya. Semuanya sudah terbongkar, tinggal kita cek bagian ini ya, apa klep. Yang jelasnya ring seher sudah ini ya, sudah kalah. Makanya itu terjadi ini ya, kebocoran kompresi, mengakibatkan motor ini tidak bisa hidup ya. Jadi langkah yang harus kita lakukan yaitu mengganti ring seher, terus cukur klep. Insya Allah motornya akan sembuh ya. Oke, karena ini bloknya atau bloknya atau boringnya ini sebenarnya masih bisa, tapi tergantung ownernya ya. Kalau mau melakukan penggantian sih lebih aman ya. Oke, semuanya sudah kita bersihin ya, ini blok sama headnya sudah dibersihin. Tinggal kita lanjut ke pemasangan. Di sini ada seal klep ya, kita menggunakan yang ori. Ring seher ya juga menggunakan yang ori. Kemudian klepnya juga sudah saya skir ya, atau sudah dicukur. Tinggal kita lanjut perakitannya. Langkah pertama kita lakukan penggantian seal ya. Ini sealnya kita lepas, seal klepnya ya. Kita menggunakan yang baru, yang orisinil ya, atau yang asli. Jangan lupa diberi pelumas dulu sobat ya. Lalu kita pasang klep ya. Jangan lupa diolesin dulu pakai oli. Ini klep mana guys? Coba kecu malotong. Ingat sobat, di sini ada
lapisan ya. Jadi kapan dipateng-pateng? Sini ada lapisan semacam ini sobat. Ya. Kebanyakan sih langsung jatuh ya ketika pembongkaran klep. Sini ya, dalam sini ada lapisan sebelum per klep. Selanjutnya kita pasang kuku klepnya sobat. Ban bekas ya, ban dalam bekas saya taruh di ujung kunci T seperti ini. Ini persis saya sobat ya, itu tekniknya berbeda-beda ya. Ini persis saya. Terus kita ini kan, jangan lupa sobat, ini diolesi oli dulu agar gampang ya masukinnya. Sorry sobat ya, harusnya kan diganjel di sini. Sorry ya, di dalam sini, jatuh. Sini ya, di bagian klep ini harusnya diganjel ya. Diganjel dulu, sorry. Sabar ya. Ini saya ganjel ya, ini saya ganjel. Bagian klepnya itu diganjel dulu. Ini repot, soalnya sendiri sobat ya. Nah, ini sudah terpasang ya. Tinggal kita pasang klep X-nya atau yang kecil. Oke, per klipnya sudah terpasang sobat. Jangan lupa ini bearing bearing noken asnya itu diberi pelumas agar nggak seret ya. Ini. Selanjutnya kita pasang bagian pelatu klep, atau kalau di Sulawesi biasa dikenal itu piano klep ya, piano klep ini. Terus untuk Mio J atau Mio Soul JT itu ada bos ya, ada bos di sini di sudut ya, bukan di sudut ya, di pinggir tapi menghilang ya, seperti ini ya. Yang satunya di sini, yang satunya di sini sob. Lalu kita masukin ininya pen piano klep ya, pen pelatu ya. Ini bolak-balik nggak masalah sobat ya. Tinggal kita dorong. Ini yang satunya. Oke, selanjutnya kita pasang bagian ring seher ya. Ini ring sehernya kita menggunakan yang ori ini ya.
Untuk ini sobat ya, susunan ring seher itu ada di video sebelumnya. Ada di video sebelumnya susunannya dan ininya sobat ya. Cara tempat ya, cara tentukan tempat sambungan itu ada di video sebelumnya, di situ lengkap ya. Di penggantian ring seher belade di situ ada ya. Karena hampir semua jenis motor 4 tak itu titik sambungan ring sehernya itu hampir semua sama ya. Di situ ada sobat ya, lengkap. Kemudian cara skir klep agar mudah dan tidak ribet itu dan cepat pula, di situ ada di video sebelumnya juga. Cuman ini tadi tidak saya tidak saya videoin soalnya untuk mempersingkat waktu sobat. Oke, selanjutnya kita pasang ke ini, ke motor ya. Oke, kita pasang ininya, ring seher atau piston ya, piston. Setelah kita melakukan penggantian tadi, ingat diperhatikan posisi sambungannya sobat. Untuk posisi sambungan itu ada di video sebelumnya sobat ya. Jangan lupa di ini pen pistonnya itu diberi pelumas dulu. Di pemasangan ring seher belade itu ada sobat ya, cara nentuin sambungan ring seher di situ ada. Ntar kalau ada media kita ulas masalah ini ya, khusus masalah sambungan ring seher ya, agar aman dan tidak mudah bocor. Sebelum kancingan pennya dipasang sobat, di sini kita ini ya, di sini kita kasih kain dulu ya. Khawatirnya itu kancingan pistonnya ya, kancingan piston itu terpental terus masuk ke dalam ya. Pastikan bunyi klik sobat ya, pastikan bunyi klik ya. Oke, ini saya pasang packingnya, masih packing bawaan ya, saya nggak mengganti, jadi saya menggunakan lem sobat ya. Semisal packingnya diganti, terus cara bersihinnya itu betul-betul bersih, itu tidak usah di lem sobat ya. Cuman ini sudah packing bekas ya, maksudnya masih bagus ya, jadi saya lem ya. Hati-hati buat lemnya itu, hati-hati sobat, jangan sampai kebanyakan. Soalnya di sini ada lubang oli sangat kecil ya. Takutnya mampet ya. Ingat, di sini ada knob ya. Kalau saya sebut knob atau double pen, sorry, salah ya di sini. Lalu kita pasang blok ya, blok. Jangan lupa ring sehernya diberi pelumas dulu biar ini ya, enak masukinnya ya. Ini hati-hati sobat ya, pelan-pelan. Setelah terasa
semuanya sudah masuk, itu digoyang-goyang ini. Nah, dia akan menyelesaikan sendiri sobat ya. Jangan dipaksa sobat. Ini ada sisa-sisa oli sobat ya, dilap dulu. Bukan sisa-sisa oli ya, oli yang di ring share tadi. Selanjutnya ada packing lagi sobat ya. Ada packing lagi di sini. Ingat lemnya jangan banyak-banyak. Ntar ini sobat, apa? Lubang olinya itu mampet atau kesumbat ya. Ingat di sini ada, kalau saya sebut ini bantalan ya, bantalan rantai keteng atau karet rantai keteng ya. Kalau di jenis-jenis Honda itu roll. Ingat di sini ada pen atau knob ya di dua sini. Cuman kebetulan ini lagi ikut di silinder headnya. Kita pasang. Sebelum saya hidupkan motornya sobat, nanti saya perlihatkan dulu kompresinya setelah penggantian ring seher dan cukur klep. Kita bedakan sebelum kita bongkar dan sesudah ya. Kita bedakan ya. Oke. Jadi di sini ada plat ya. Ini plat ada tekukannya. Ini fungsinya sobat ya. Fungsinya pertama ini ada garis ya. Untuk menentukan titik top, dan yang tekukan ini itu menahan noken as ya. Jadi jangan kebalik sobat. Soalnya kebalik juga nggak bisa ya. Baliknya nggak bisa ya. Oke. Jadi itu tujuannya. Ini kalau ada yang bertanya tekukannya buat apa mas ini? Untuk pen pelatu dengan noken asnya ya. Itu tujuannya. Jadi semisal hilang platnya nggak bisa pakai yang biasa ya, maksudnya ring-ring biasa nggak bisa. Terus baut 12 untuk 12 kena impact lah. Ingat jangan sampai lupa sobat ya, di sini ada baut L 2 biji ya di sini. Di sini ada baut L ya. Ingat ada ring atau lapisannya 2 biji ya di sini. Selanjutnya kita pasang gigi sentriknya ya, atau gigi rantai kecil ya. Pasang di sini. Di sini ada garis sobat ya, ini kecil, di sini ada garis. Ini kurang jelas. Tapi di sini ada garis ya, kecil. Kita lurusin ke depan. Sorry ya. Usahakan ini bukan usahakan ya, harus ya. Ini posisi netral ya, atau longgar seperti ini ya. Bukan usahakan, harus ya. Karena ini penyetelan top. Nggak bisa salah sobat ya. Karena berakibat fatal.
Ini tinggal dilurusin sama yang di depan tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada garis di sini di plat tadi. Kalau kita nunduk gini, kalau kita nunduk itu kelihatan ya. Oke. Terus di sini ada ini sobat ya. Di sini ada garis ya. Mungkin kurang kelihatan. Ini ya. Di sini ada garis. Setiap magnet itu ada garis di sini, magnet matic ya. Terus di sini ada coakan, mungkin kurang jelas. Di sini ada coakan. Ya, di sini ada coakan. Itu sejajar sobat. Kemudian yang di depan sini sejajar. Ya. Kemudian yang di depan sini garis yang di gigi sentrik itu dan di silinder kop itu sejajar. Selanjutnya kita pasang baut gigi sentriknya. Sebelum ini persis saya sobat, sebelum ini dikencangkan, tensionernya di setel dulu ya. Selanjutnya kita ini ya, setel klep. Saya tidak videokan setelan klepnya. Di lain waktu saya akan bahas ini ya, cara setel klep itu, setel manual ya. Di lain waktu saya akan bahas untuk mempersingkat waktu. Di sini ada karet sobat, di penutup silinder head itu ada karet. Ini saya tidak melakukan penggantian karet karena soalnya masih ini ya, masih lentur ya. Cukup kita menggunakan lem ya. Soalnya ini masih bawaan motor, kemudian masih lentur juga. Jadi cukup saya menggunakan lem. Kasihan pemiliknya ya kalau sistem ganti-ganti, padahal masih bagus. Lihat di sini ada ring, ada lapisan ya. Ini guys. Sisi bulu teh. Lapang. Ingat sobat, jangan terlalu kencang di sini ya, soalnya di sini rawan dol ya. Tinggal diperkirakan saja. Kalau biasanya saya sih menggunakan tangan kiri. Kalau sudah mentok di tangan kiri ya, kalau saya ya. Oke, sebelum saya pasang ke ini sobat ya, sebelum saya pasang ke motor, saya perlihatkan dulu kompresinya seperti apa. Agar sobat YouTube itu bisa membedakan yang sebelum kita bongkar kemarin dan setelah kita bongkar kompresinya seperti apa ya. Oke, saya cek dulu kompresinya. Coba. Oh ya. Oke. Ini lubang busi sobat ya, ini lubang busi. Oke. Ada. Jadi oke sobat ya. Sedangkan ini belum terpasang ke bodi itu kompresinya luar biasa ya. Maksudnya kita engkol itu belum maksimal ya, karena masih goyang-goyang. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kita lihat nanti, saya pasang dulu semua ke rangka motornya, lalu kita tes ya. Oke sobat YouTube, semuanya sudah terpasang ya. Ini mesinnya sudah dipasang ke rangkanya. Jadi tinggal kita tes. Memang tadi sudah saya hidupkan ya. Jadi saya perlihatkan dulu. Ya, mesinnya mulus. Gasnya juga merespon dengan baik ya. Oke, jadi sekian dari kami channel Wahidin Motor.